Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Jasmin Indira Zuleika dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM J1B024013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran aktif saya sebagai seorang mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu nilai yang terkandung pada 4 konsensus dasar negara Indonesia dengan menggunakan contoh kasus yang sedang tren saat ini. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pedoman filosofis, tetapi juga ditetapkan sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam pembentukan kebijakan, hukum, dan perilaku masyarakat. Pancasila dijadikan landasan fundamental dalam segala aspek pemerintahan dan kehidupan sosial, serta sebagai nilai yang membimbing pembangunan interaksi antar warga negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan dalam setiap aspek kehidupan bernegara, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga perilaku sosial. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi pedoman praktis yang ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan, persatuan, dan keadilan di Indonesia. Kasus yang akan saya bawa saat ini adalah polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung. Saat ini, isu polusi udara sedang tren di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Berdasarkan laporan dari World Air Quality Report tahun 2023, Indonesia menempati peringkat pertama yang memiliki kualitas udara terburuk di Asia Tenggara pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masalah polusi udara merupakan tantangan yang serius yang perlu ditangani di Indonesia. Salah satu yang menjadi sumber polutan udara di Indonesia adalah PLTU batubara, yang menjadi dampak signifikan yang merusak kualitas udara, menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan secara keseluruhan. Ketua Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI DKI Jakarta mengatakan bahwa asap bakar yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara di Banten dan Jawa Barat telah menjadi salah satu penyebab utama penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Menurut perhitungan WALHI, kontribusi PLTU terhadap udara di Jakarta mencapai 20-30%. Sementara transportasi memberikan kontribusi sebesar 30-40%. Demikian pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa sebagian besar polusi atau penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek berasal dari 44% kendaraan, 34% dari PLTU, dan sisa dari berbagai sumber lainnya, termasuk rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain. Lalu menambahkan dari riset penelitian yang dikeluarkan oleh Center of Research on Energy and Clean Air atau CREA pada tahun 2023, polusi PLTU menyebabkan 1.470 kematian setiap tahun dan menimbulkan kerugian kesehatan hingga 14,2 triliun. Dengan kondisi udara yang semakin memburuk dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi emisi polutan di Jakarta dan meningkatkan kualitas udara yang bersih. Pemerintah juga harus menghentikan penggunaan batu bara dan secara sungguh-sungguh beralih ke sumber energi terbarukan. Salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah mendesak ini adalah transisi ke sumber energi seperti tenaga surya. Sumber ini menawarkan alternatif yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada batu bara secara bertahap dan signifikan, memitigasi dampak negatif pemakaian bahan bakar dan fosil. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah konkret dalam mengurangi masalah polusi udara di Jakarta, seperti dengan mendorong kebijakan yang mendukung penggunaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, perlu memperkuat pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari udara dengan diberlakukannya standar emisi yang ketat dan melakukan inspeksi secara rutin dan membuka data emisi kegiatan industri termasuk PLTU kepada publik. Selanjutnya, peningkatan transportasi umum yang ramah lingkungan dan juga menjadi kunci dalam mengurangi polusi udara. Dengan penerapan jalur khusus sepeda dan infrastruktur yang mendukung pejalan kaki. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi jejak karbon kota secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas udara bagi seluruh masyarakat Jakarta. Selain pemerintah, saya juga akan berperan aktif dalam kampanye peduli lingkungan. Saya akan mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam aksi nyata seperti menanam pohon, menggunakan transportasi umum, menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang, dan mengurangi penggunaan plastik.
Diharapkan kegiatan ini angka polutan di kota-kota besar khususnya Jakarta akan menurun. Melalui kegiatan ini ada nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu kepedulian terhadap sesama dan gotong royong. Aksi ini juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesadaran akan menjaga peduli lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.